guys, kembali lagi di Hafian Gun. Kalau kalian suka dengan 5 hal, subscribe channel ini. Aku akan membahas semua 5 hal yang aku tahu, meskipun itu game ataupun yang lainnya. Kali ini kita akan bahas mengenai laptopku ini, yaitu Lenovo IdeaPad Gaming 3 atau yang ketiga. Ini sudah ada rilis sekitar 3 tahun yang lalu ya, atau 4 tahun yang lalu. Adalah salah satu laptop yang murah dan juga masih bagus untuk sekarang. Apakah benar? Kita akan coba tes 5 game yang terbaik dan kita akan coba apakah benar omonganku. Kalian bisa lihat di channel ini juga. Kalian cari aja apa saja yang aku sudah tes, game-game yang aku sudah tes, kalian cari aja sendiri ya. Jadi aku bahas hanya 5 game saja. Kita akan bahas lagi nantinya kalau banyak yang nonton ya guys ya. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komentar di bawah dan juga subscribe untuk 5 hal yang lainnya juga. Untuk game pertama aku dulu pernah tes, yaitu Monster Hunter Wilds, dan itu masih belum rilis, hanya beta, open beta ya. Di sini aku belum beli gamenya sampai sekarang, tapi intinya game ini ya 80% mirip dengan apa yang akan terjadi kalau kita beli sekarang guys. Dulu aku coba memakai settingan awal yaitu low ya, atau settingan rendah 30 fps. Dan kalian bisa melihat video ini atau ini, itu 80 derajat Celcius, masih aman suhunya ya. Dan menurutku bagi kalian yang gak terlalu mementingkan fps, yang penting kita tuh bisa main, itu adalah game yang lancar untuk kita main 30 fps saja ya. Untuk 60 sepertinya tidak bisa. Kalian jangan membayangkan kalian bisa bermain Monster Hunter Wilds 60 fps di laptop ini, karena ini VRAM-nya masih kurang, karena kita memakai RTX 2050 ya, hanya 4 GB. Kalian bisa membeli lebih bagus lagi laptop yang memiliki VRAM minimal 6 GB kalau mau bisa 60 fps tapi memakai low setting ya. Dan lucunya dari reviewku ini, kalian bisa menonton fullnya ada di video ini guys ya. Itu aku sambil ngelihat ada bug, masih ada bug. Kalau kita pas lawan monster itu bentuknya jadi kayak seperti ini, kayak katak, dan itu bentuknya polygon ya. Namanya apa ya? Ya pokoknya grafis 3 dimensi yang bentuknya nggak jelas kayak gini guys ya. Ini lucu banget, aku dulu tuh sampai ngakak-ngakak, dan ternyata itu memang masalah ya. Entah sekarang apakah masih di fix. Aku coba cari di Google apakah benar. Sepertinya sudah di fix ya sepertinya. Yang grafis 4 GB atau VRAM-nya masih 4 GB itu kalau kalian pengen main akan muncul polygon seperti itu, grafis 3D yang jelek seperti itu ya. Mungkin sekarang sudah di fix, tapi aku tidak sarankan untuk membeli game ini di laptop ini ya. Kecuali kalau kalian tahu cara fixnya gimana, mungkin bisa lah kalian bisa beli Monster Hunter Wilds, tapi menurutku sih jangan beli ya guys. Bahkan aku sudah coba restart gamenya pun itu tetap nggak bisa berubah, monsternya tetap aja, dan bahkan FPS-nya makin ngedrop kalau aku keluar dari gamenya ya. Entah kenapa itu aku gak tahu, tapi yang pasti di sini kalian bisa melihat ini FPS-nya ngedrop sampai 20 FPS ya. Jadi saranku jangan beli. Oke, nomor 2 yaitu Fortnite ya guys. Fortnite PC, yang mana ini banyak sekali yang nonton ya, lumayan sih 1000-an, dan itu kebanyakan dari orang-orang luar negeri. Dan aku mencoba untuk menggunakan settingan medium di sini ya, dengan unlimited FPS, dan hasilnya ternyata ada stuttering pas awal-awal ya. Stuttering pas di awal kita main tuh, entah kenapa game Fortnite itu selalu ada stuttering. Aku juga paham itu kenapa. Mungkin kalau kita terus-menerus main gamenya mungkin nggak ada seperti itu ya. Itu ibarat kata kita itu belum meloading semua grafisnya. Jadi kalau kita main gamenya itu masih harus loading lagi, compiling shader lagi. Entah itu cara fixnya gimana. Kalau kalian tahu silahkan komentar di bawah juga. Dan FPS rata-rata menggunakan medium setting itu hanya 70 FPS saja. Itu mungkin karena kita sambil merekam ya guys ya. Di sini for your information, aku review game-game di laptop ini aku sambil merekam pakai OBS, dan OBS itu membuat gamenya makin berat ya guys. Kalau aku tidak merekam mungkin itu bisa ya 100 fps mungkin ya. Karena kan perbedaannya itu jauh ya. Kalau kita sambil merekam dan tidak merekam itu lumayan jauh juga. Dan aku coba-coba setting otak-atik rendering mode ke performance dan juga grafiknya menjadi low. Tetap aja kita bisa mendapatkan 100 fps ya. Meskipun 100 fps itu tetap ada stuttering, atau bahasa Indonesia apa ya, aku juga bingung sih. Frame drop ya, banyak sekali frame dropnya, masih ada frame drop yang sangat banyak sekali. Kalau bisa melihat video ini ya, ini meskipun aku pakai settingan yang paling jelek, itu masih ada frame dropnya. Kalian kalau nggak percaya silahkan lihat video fullnya ada di channelnya Hafian Gun ini guys. Tapi untuk kesimpulannya, kalian bisa kok main game ini ya.
tapi dengan catatan kalian harus sering-sering main biar nggak terlalu nge-lag, karena memang game itu butuh main terus ya. Kalau kan main hanya 1 kali 2 kali itu bakalan nge-lag guys. Soal suhu ya, suhu untuk bermain Fortnite itu aman banget, cuman 70-an ya, 75 derajat Celcius ya. Mungkin untuk 1 jam itu sekitar 80 derajat Celciusan, masih sangat oke di laptop ini. Nah, nomor 3 ini Black Myth Wukong. Ini mohon maaf sekali, aku di sini reviewnya sebelum gamenya rilis. Ini hanya di benchmark dan aku belum beli gamenya ya. Tapi di sini ya setidaknya 80% mirip apa yang akan kalian dapatkan nanti di laptop ini. Ini surprisingly di Black Myth Wukong itu optimalisasinya tuh bagus banget ya. Kalau benchmark kita grafis slow, kita gunakan grafis performance, itu bisa dapat 78 fps kalau kalian menggunakan Nvidia apa namanya ya, pokoknya performance mode Nvidia lah. Kalian pakai itu bisa dapat sekitar 78 fps. Itu sangat optimal sekali untuk game-game di laptop kentang seperti ini. Rekomendasinya sebenarnya harusnya kalian seingatku harus punya VRAM sebanyak 6 GB. Tapi di sini hanya 4 GB, jadi aku tidak sarankan untuk membeli Black Myth Wukong di laptop ini. Kalau kalian punya laptop yang sama yang VRAM-nya 4 GB, itu aku tidak sarankan untuk membeli Black Myth Wukong. Dan aku coba iseng-iseng memakai settingan tertinggi hanya bisa dapat 7 fps saja. Kalian bisa melihat ini ya, kocak. Ya intinya ini sebenarnya optimal ya. Kalau kalian pengen ngebet banget main Wukong, ya aku tidak sarankan untuk memakai laptop ini sih. Tapi kalau kalian pengen ngebet banget ya silahkan aja, tapi dengan menggunakan settingan terendah. Tapi kalian bisa dapat 70-an fps, itu menurutku sudah sangat bagus sekali. Tapi aku gak sarankan. Nah, nomor 4 ini adalah Marvel Rivals. Aku coba di laptop ini dan ternyata surprisingly tidak bagus. Entah kenapa ya. Padahal dengan optimize settingnya, kalian bisa melihat optimize setting itu sebenarnya high, settingannya high loh. Untuk laptop ini kita bisa mendapatkan high setting 60 fps. Tapi ternyata kalau kita pakai itu nggak bisa sampai 60 fps gitu. Hanya bisa sampai 30-an, 40-an fps saja. Kalian bisa melihat video ini. Dan aku coba-coba otak-atik settingannya sampai pergi ke performance, kemudian setting low, dan ternyata hanya bisa dapat 45-50 fps-an dan nggak bisa dapat 60 fps lancar gitu. Itu aku nggak tahu sih. Apakah mungkin gara-gara itu updatean yang dahulu kala? Karena aku reviewnya tahun 2024 kemarin ya. Tapi untuk sekarang aku nggak tahu, aku belum review lagi. Kalau kalian punya laptop yang sama yang VRAM-nya 4GB atau mungkin kalian punya RTX 2050 juga, apakah juga sama seperti aku yang hanya bisa mendapatkan 45-50 fps? Tapi untuk bisa apa enggak, bisa sih ya, tapi hanya dapat segitu aja fps. Nah, nomor 5 ini Dota 2 guys. Dota 2 tuh menurutku sangat bagus di laptop ini. Kalau kalian pengen pakai kalau kalian belum pernah, maksudku ya, belum pernah yang namanya bermain Dota 2 dengan settingan tertinggi, tapi kalian bisa dapat 100 fps di laptop ini, bisa guys ya. Meskipun begitu ya, kalian bisa melihat video ini guys ya, 100 fps pun tapi kadang-kadang juga masih ada frame dropnya. Tapi menurutku ini sangat bisa kalian mainkan selama 30 menit 100 fps dengan lancar guys ya. Ya kalau pas kita tuh geng atau war, kita bisa berkurang sampai 70-60 fps-an. Dan juga kalau sudah 30 menit, entah kenapa di sini fps-nya jadi berkurang menjadi 60 fps. Itu aku juga masih belum paham ya, kenapa kok Dota 2 terus kemudian League of Legends kalau kita main terus tuh bisa sampai berkurang, padahal suhunya juga masih aman. Kalian bisa melihat ya. Dan aku main selama 30 menit itu hanya 70 derajat Celcius saja, 78 derajat lah. Dan itu kok bisa-bisanya fps-nya berkurang sampai 60-an. Aku juga paham. Tapi kalau soal optimalisasi mungkin Dota 2 itu jelek ya. Tapi untuk bagus apa enggak, ini sangat bagus sekali. Aku memakai settingan highest, settingan tertinggi sampai 30 menit itu lancar-lancar aja guys ya. Oke, gitu aja untuk 5 game yang bisa aku review di sini. Nanti kita akan coba game-gamenya lainnya. Aku akan kasih tahu kalian. Kalau kalian males untuk menonton videoku di Hafian Kun ini, kalau kalian pengen aku review game apa, silahkan komentar di bawah ya guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjutkan ke part kedua untuk review game di laptopku Lenovo IdeaPad Gaming 3 secara ringkas. Thank you very much and goodbye. Kita stop dulu.